Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sandora. Baiklah, untuk edisi ini kita akan membahas mengenai kimia unsur golongan 8A yang dinamakan gas mulia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke lambang unsur dan konfigurasi elektron. Yang pertama itu adalah helium. Helium memiliki lambang unsur yaitu He dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2. Kemudian neon. Neon memiliki lambang unsur yaitu Ne dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian argon. Argon memiliki lambang unsur Ar dan konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kemudian kripton. Kripton memiliki lambang unsur yaitu Kr dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dan 4p6. Yang selanjutnya yaitu xenon. Xenon memiliki konfigurasi elektron Kr dan 5s2, 4d10, 5p6. Xenon memiliki lambang unsur yaitu Xe. Kemudian radon. Radon memiliki lambang unsur Rn dengan konfigurasi elektronnya yaitu Xe, 6s2, 4f14, 5d10 dan 6p6. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sifat fisik dan sifat kimia dari gas mulia. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Jari-jari, titik leleh, serta titik didih gasnya mulanya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi pengionnya berkurang. Dari data-data di atas kita bisa lihat bahwa nomor atom, jari-jari atom, massa jenis, titik didih dan titik beku, serta entalpi peleburan dan entalpi penguapan selalu bertambah dari helium ke radon, sedangkan energi ionisasi mengalami penurunan dari helium ke radon. Beberapa dari sifat tersebut mengalami kenaikan karena gaya London, terutama pada entalpi peleburan dan entalpi penguapan. Elektron valensi gas mulia sudah memenuhi kaidah duplet untuk He dan kaidah oktet untuk Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Duplet itu merupakan suatu unsur yang diperbolehkan memiliki 2 elektron saja, sedangkan oktet harus memiliki 8 elektron untuk stabil. Kemudian lanjut lagi, pada He, Nr, Ne, Ar, dan Ar tidak memiliki nilai keelektronegatifan, dan bilangan oksidasi yang di atas adalah bilangan oksidasi yang sudah diketahui hingga sekarang. Kereaktifan gas mulia. Baiklah, selanjutnya kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan karena pertambahan jari-jari atom menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Tetapi, gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik. Tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi sehingga sekarang gas mulia periode 3 ke atas yaitu Ar, Kr, Xn, Xe, dan Rn sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin pada radon dan oksigen pada xenon. Maka dari itu, keempat unsur gas mulia tersebut dapat bereaksi dengan unsur lain. Selanjutnya kita masuk ke kelimpahan. Nah, kelimpahan dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini sebenarnya sangat sedikit di alam, mengingat bahwa dia tidak bisa bereaksi dengan unsur-unsur lain, sehingga keberadaannya pun jarang ditemukan. Adapun kadar keberadaan unsur dari gas mulia ini di alam yaitu untuk helium hanya 0,00052% di alam atau di bumi. Kemudian neon itu 0,00182%,
argon 0,934%, kripton 0,00011%, xenon 0,000008%, dan radon yaitu unsur yang sangat sedikit jumlahnya karena dia merupakan unsur radioaktif. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan gas mulia. Pembuatan atau ekstraksi gas mulia ini untuk He itu bisa diperoleh dari ekstraksi gas alam. Caranya yaitu gas alam yang mengandung hidrokarbon dan zat seperti CO2, uap air, He, dan pengotor lainnya itu diekstraksi untuk menghasilkan He-nya. Kemudian setelah diperoleh dilakukanlah proses kriogenik. Kriogenik ini sendiri artinya adalah menghasilkan dingin. Campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat agar N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan. Sisa campuran dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperolehlah He. Kemudian selanjutnya yaitu diproses dengan proses adsorpsi. Proses ini dilakukan dengan cara campuran gas yang dilewatkan melalui bahan penyerap atau adsorben yang secara selektif menyerap pengotor yang kemudian akan menghasilkan He dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Kemudian ekstraksi Ne, Kr, dan Xe itu bisa dilakukan dengan cara adsorpsi dan destilasi fraksional. Yang pertama itu yaitu dengan cara udara itu yang memiliki udara itu dilakukan ekstraksi Ar, Ne, Ar, Kr, dan Xe ini bisa dilakukan dengan ekstraksi udara atau pemisahan udara. Caranya itu pada tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm diikuti dengan pendinginan cepat. Setelah itu sebagian besar udara akan membentuk fase cair dan kandungan gas yang lebih banyak, yaitu 60% gas mulia dan sisanya 30% serta N2 10%. Nah, setelah itu dari gas yang sudah dihasilkan dari pengembunan dari udara tadi kemudian masuk ke dalam proses adsorpsi untuk dipisahkan lagi zat cair dan gas Ar, Kr, dan Xe serta Ne-nya. Akan tetapi di sini Xe, Ne tidak mengembun karena titik didih gasnya itu sangat rendah sehingga yang mengembun itu hanya Kr, Ar, dan Xe. Kemudian proses adsorpsi. Proses adsorpsi yang pertama itu O2 dan N2 dipisahkan terlebih dahulu dari embun Ar, Kr, dan Xe tadi dengan menggunakan reaksi kimia. Setelah itu O2 direaksikan dengan Cu panas lalu N2 direaksikan dengan Mg. Sisa campuran dari Ar, Xe, dan Kr kemudian akan diabsorpsi oleh arang teraktivasi sewaktu arang dipanaskan perlahan. Pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Air diperoleh pada suhu sekitar minus 80 derajat Celcius, sementara Kr dan Xe pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada proses destilasi fraksional. Nah, proses ini menggunakan kolom destilasi fraksional bertekanan tinggi. Prinsip pemisahannya yaitu perbedaan titik didih zat. Karena titik didih N2 paling rendah, maka N2 terlebih dahulu dipisahkan. Selanjutnya Ar dan O2 dipisahkan. Fraksi berkadar 10% air ini lalu dilewatkan melalui kolom destilasi terpisah di mana diperoleh Ar dengan kemurnian 98% dan sisanya sisa gasnya yaitu Xe dan Kr dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Adapun kita akan membahas mengenai manfaat dari gas mulia ini. Yang pertama yaitu He. He ini biasanya digunakan sebagai pengisi balon udara dan zat pendingin. Kemudian Ne ini biasa digunakan untuk pembuatan lampu neon, ya seperti namanya itu neon. Zat pendingin indikator tegangan tinggi,
penangkal petir, dan untuk pengisi tabung-tabung televisi. Kemudian AR. AR ini biasanya digunakan sebagai las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. KR lampu biasa digunakan dalam pembuatan dalam lampu mercusuar dan laser untuk perawatan retina. Kemudian xenon biasanya buatan tabung elektron, lampu stroboskopik yaitu lampu neon yang berkedip dengan frekuensi tertentu, dan lampu bakterisida. Kemudian radon biasanya digunakan dalam cat radon biasanya digunakan dalam cat angka pada jam, dan karena radon ini bersifat radioaktif, dia biasanya digunakan untuk terapi kanker dan sistem peringatan gempa. Baiklah, demikian beberapa penyampaian yang sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.